dan trik untuk menjadi perawat. Tips yang pertama adalah mental. Untuk menjadi mahasiswa keperawatan atau menjadi perawat di kemudian hari, kita harus mempersiapkan mental kita. Karena kita akan bertemu dengan senior jika kita turun lapangan untuk praktek. Senior-senior kita kalau galak, kalau kita tidak mempunyai mental yang kuat, bisa-bisa kita down dan kita tidak bisa untuk melanjutkan pendidikan kita karena takut untuk bertemu dengan senior kita. Yang berikutnya, tips yang kedua ialah niat. Menjadi seorang perawat kita harus memiliki niat. Bukan cuma perawat yang harus memiliki niat, semua jurusan apapun itu kita harus memiliki niat. Karena jika kita niatnya di jurusan accounting, tapi orang tua kita mau kita jurusan mengambil accounting, tapi niat kita di keperawatan. Jika kita mengambil pendidikan accounting tetapi kita tidak tekuni itu, tidak memiliki niat yang bagus, maka kuliah itu tidak berjalan dengan bagus karena kita hanya bermalas-malasan, tidur di kos dan lain-lain. Jadi itu harus mempunyai niat dalam diri kita sendiri. Tips yang ketiga adalah kemandirian. Kenapa harus mandiri? Untuk menjadi seorang perawat, kenapa harus mandiri? Karena teman-teman atau adik-adik semua, yang kita rawat ini adalah pasien. Kita rawat orang hidup. Jadi kita harus memiliki sifat kemandirian. Bagaimana untuk menjadi mandiri? Kalau mau melayani pasien tapi kita tidak mandiri, contohnya kecil saja, jika bangun tidur kita harus menyimpan tempat tidur, merapikan tempat tidur kita, mencuci piring. Bagaimana kita melayani orang, menyimpan tempat tidur pasien, merapikan tempat tidur pasien, sedangkan tempat tidur kita sendiri di rumah kotor. Nah, yang berikutnya, tips yang kelima adalah finansial atau keuangan. Keuangan ini juga sangat berperan penting untuk menunjang pendidikan kita, karena jika kita berkuliah kita juga membutuhkan uang untuk membayar uang kuliah kita, dan setelah itu kita juga membutuhkan uang untuk membeli paket internet, pulsa, mau fotokopi, mau membeli buku, kita harus mempunyai uang. Kalau tidak punya uang, ya sama saja kuliah kita akan tertunda lagi, dan bisa-bisa juga kita jadi malas untuk kuliah. Tips yang berikutnya adalah berani. Kenapa untuk menjadi seorang perawat harus berani? Karena yang kita hadapi adalah pasien, dan keberanian itu sangat penting dalam dunia keperawatan. Jadi kita harus berani untuk mengambil kesimpulan, mengambil tindakan yang kita buat. Kita harus berani, kita harus bertanggungjawabkan itu. Tips yang berikutnya adalah kejujuran. Kenapa menjadi seorang perawat, bahkan bukan cuma untuk menjadi seorang perawat atau calon perawat, untuk menjadi seorang yang jujur. Semua orang di dunia ini saya rasa kejujuran itu sudah sangat menipis, itu sangat kecil. Bahkan uang saja bisa membuat orang yang salah menjadi benar dan benar menjadi salah. Jadi kejujuran itu sangat penting. Menjadi seorang perawat bukan cuma kita melayani satu pasien, banyak pasien yang akan kita layani. Jadi kita harus menjadi orang yang jujur, mesti kasih sama rata tuh pasien, pelayanan semua harus kasih sama rata. Dan jika kita memberikan obat kepada pasien, jika salah kita harus bilang, melaporkan untuk graduate kita, kakak saya salah buat tindakan, saya memberikan obat yang untuk OPA A, saya kasih untuk OPA B. Harus jujur, karena kalau misalnya kita jujur, kakak senior kita juga akan sangat senang dengan hal itu. Dan tips yang terakhir ada